Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ya, kita sungguh sangat bersyukur. Kembali satu minggu kita lewati. Itu berkat Tuhan yang memampukan setiap kita. Tuhan yang jaga kita. Tuhan yang menjamah kita ketika kita sakit. Karena itu mari kita mau mempersiapkan diri kita untuk 2 jam ke depannya hanya fokus untuk beribadah kepada Tuhan saja. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, namun kita mau merasakan hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Mari saya mau ajak kita semua untuk menundukkan kepala kita. Kita ambil waktu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I
baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Mari bersama-sama kita mau puji Tuhan kita katakan, Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changes not Thy compassions, they fail not. As Thou hast been, no, forever will be. Summer and winter, springtime and harvest. Summer and winter and springtime and harvest. Sun, moon and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to Thy great faithfulness, mercy and love. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, God unto Thee. Sungguh hanya kasih setia Tuhan dan kebesarannya yang layak untuk setiap kita. Pardon for sin and a peace there endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide, strength for
Mari kita berdoa. Besar setiamu ya Tuhan. Setiap kami merasakan betapa Engkau baik bagi kami. Hari demi hari kami boleh lewati, minggu demi minggu boleh kami lewati, bahkan bulan dan tahun boleh kami lewati. Semuanya oleh karena kasih setia Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau beribadah, menyembah, memuliakan Tuhan. Kami mau mengungkapkan segala pujian, syukur dan penyembahan kami kepadamu. Biarlah ya Tuhan Engkau berkenan atas ibadah kami. Biarlah Engkau berkenan menerima segala penyembahan kami. Biarlah Tuhan juga menolong kami, walaupun dengan segala keterbatasan, kami boleh sungguh-sungguh konsentrasi beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang bertakhta di atas kerajaan surga. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dalam ibadah ini, kami bisa bertemu dengan Engkau. Kami boleh menikmati ibadah ini. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati setiap kami yang melayani Tuhan. Engkau menolong, memimpin. Bahkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan, sungguh boleh Tuhan berkati, sehingga boleh meneguhkan, menguatkan iman kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku akan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita mau puji Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kita mau katakan bahwa Tuhan, kami begitu bersyukur atas setiap berkat, setiap kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tak pernah kekurangan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan kami ragu, Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Kau Bapa yang baik, Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
kita semua untuk bersama-sama berdiri. Mari dengan penuh percaya, penuh pengimanan kita mau melafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, kita tahu bahwa kita saat ini menghadapi situasi di mana kita harus stay at home. Mungkin banyak hal yang berubah. Mungkin aktivitas kita berubah. Mungkin teman-teman kita yang biasanya kita temui sehari-hari juga tidak ada di samping kita. Benar sekali. Tapi kita percaya ada satu hal atau ada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Yaitu adalah Tuhan kita. Tuhan Allah yang selalu menjadi sumber kekuatan kita. Oleh karena itu mari kita ingin memuji dan meninggikan namanya. Kita naikkan pujian Allah sumber kuatku. Mari kita sambil bersuka cita kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan hanya Tuhanlah milik kita di surga. Dan hanya Tuhan yang kita andalkan di dalam bumi ini. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau.
untuk duduk kembali. Ya, sungguh Allah adalah sumber kekuatan kita. Dia bukan hanya sumber kekuatan kita, dia juga Allah yang dekat dan yang selalu mendengarkan setiap kita. Dia yang selalu siap untuk kita andalkan. Oleh karena itu kita juga mau menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Dari saat ini mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita ingin bersama-sama belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum itu kita ingin menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan satu pujian. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari dengan sepenuh hati dan jiwa kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan, inilah kerinduan kami Tuhan, mencari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Katakan sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin. Hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Ku cari wajah, Katakan, kami temukan kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. bukan kasih-Mu. Kau sungguh bukan Tuhan yang jauh dari kami. Bukan Tuhan Kau selalu yang mendengar jauh apa yang kami katakan. dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Sungguh Kau Tuhan kami. Kau Tuhan yang selalu dengar Setiap seruan dari hati kami. seruan hatiku. Mari kita puji Tuhan kita. Kita katakan sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi
Saya mengajak kita yang di rumah, mari kita berdiri dan kita mau berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami semua, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah keterbatasan dan kekurangan kami untuk memahami firman Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami. Demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan boleh memakai beliau untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk semua. Rekan-rekan Glow yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat berat, yaitu berkaitan dengan teologi liberal. Saudara, saya mengajak kita membaca bersama-sama di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sebelum kita lebih jauh untuk merenungkan firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, dalam pengajaran Kristen, kita tahu bahwa ada begitu banyak ajaran-ajaran teologi yang di dalam tanda petik disebut dengan Kristen. Ada Alkitabiah, tetapi ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mungkin hari ini kita pernah mendengar ada teologi kemakmuran atau teologi kesuksesan, ada teologi penderitaan, ada teologi pembebasan, ada teologi kucing dan anjing, dan teologi lain, saudara. Nah, kita tidak akan membahas semua ini, tetapi kita akan membahas atau memikirkan satu pengajaran yang dalam tanda petik disebut dengan Kristen, yaitu teologi liberal. Saudara, sebenarnya untuk membahas pengajaran teologi liberal itu sangat luas. Tidak cukup dalam waktu 25-30 menit kita akan membahas tentang teologi liberal. Tetapi saya akan berusaha secara cepat untuk merangkum akan pengajaran liberal ini. Dan kita coba melihat apakah pengajaran ini adalah pengajaran sesuai dengan firman Tuhan atau Alkitab atau tidak. Bagaimana orang percaya menyikapi akan pengajaran ini, dan bagaimana kita melihat secara jelas dan kita mau menyatakan bahwa iman Kristen itu adalah suatu kebenaran. Nah, saudara, karena begitu luas pengajaran teologi liberal, maka hari ini saya akan melihat atau kita akan menyoroti bersama satu hal saja berkaitan dengan doktrin Alkitab dari teologi liberal. Saudara, ketika kita berbicara mengenai teologi liberal, maka kita akan melihat terlebih dahulu latar belakangnya. Saudara, teologi liberal itu dimulai sekitar abad 16, 17, dan 18, yaitu di Jerman, di mana pada saat itu terjadi kebangkitan akan kesadaran manusia terhadap dua hal. Yang pertama yaitu pentingnya agama atau kesadaran tentang agama, dan yang kedua berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sehingga pada waktu itu muncul dua gerakan. Yang pertama yaitu gerakan di bidang keagamaan. Nah, kita tahu waktu itu di mana terjadi gerakan reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther, ada Calvin, ada Zwingli, dan lain sebagainya, saudara. Nah, kedua, saudara, kesadaran manusia akan pentingnya ilmu pengetahuan. Nah, pada waktu itu muncul satu gerakan yang disebut dengan gerakan Renaissance, yaitu suatu gerakan atau suatu pencerahan di mana manusia mulai memikirkan, melihat ilmu pengetahuan itu sebagai sesuatu yang penting. Nah, itu dimulainya yang disebut dengan zaman modern. Nah, orang mulai mengedepankan akan rasio. Mereka mulai memikirkan tentang segala hal yang terjadi dalam dunia ini, termasuk ketika mereka berbicara tentang agama. Nah, ketika mereka berbicara tentang agama, mereka memikirkan tentang kekristenan, maka muncul dalam pikiran mereka, apakah kekristenan ini adalah sesuatu yang benar atau tidak. Mereka mulai memikirkan tentang Allah. Allah ini masuk akal atau tidak.
Lalu ketika mereka membaca Alkitab, mereka mulai memikirkan apa yang ditulis dalam Alkitab ini masuk akal atau tidak. Itu sesuai rasio atau tidak. Mulai memikirkan tentang dan mulai mereka meragukan akan eksistensi Allah. Mereka mulai meragukan Alkitab. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu ketika mereka mulai meragukan, mereka memikirkan secara ilmu pengetahuan bagaimana untuk melihat sesuatu, menguji suatu kebenaran. Pertama, satu kebenaran kalau Alkitab itu benar atau Allah itu ada, maka harus diuji dengan pengetahuan ilmiah. Sesuai logika enggak? Sesuai rasio enggak? Yang kedua, untuk pengujian suatu kebenaran, mereka memakai 3 pertanyaan. Apakah itu sesuai dengan indera kita? Misalnya, apakah pengajaran itu atau sesuatu itu dapat dilihat? Apakah sesuatu itu dapat diraba? Atau sesuatu itu dapat dirasakan? Kalau itu dapat dilihat, itu dapat diraba, itu dapat dirasakan, maka itu suatu kebenaran. Tetapi kalau tidak bisa dilihat dari secara panca indera atau secara empiris, secara pengalaman, maka itu bukan suatu kebenaran. Nah, bagaimana mereka mulai bertanya tentang Allah? Kalau engkau mengatakan Allah itu ada, apakah Allah itu dapat dilihat enggak? Apakah Allah itu dapat diraba enggak? Apakah Allah dapat dirasakan enggak? Apakah engkau mendengar Allah berbicara bagi saudara? Wah, saudara, mulai ada keraguan di sini. Lalu mereka mulai melihat Alkitab. Wah, apa yang ditulis dalam Alkitab misalnya berkaitan dengan mujizat-mujizat. Ini logis enggak? Masuk akal enggak? Bisa diuji enggak secara ilmiah? Dan mereka mulai mengatakan, apa yang ditulis dalam Alkitab? Ada begitu banyak yang tidak masuk akal. Ada begitu banyak yang tidak logis. Nah, saudara-saudara, terutama ketika berbicara tentang hal supranatural, berbicara tentang mujizat-mujizat. Apa yang mereka lihat tentang mujizat ketika mereka membaca Alkitab, mereka menafsirkan. Ini tidak masuk akal, saudara. Salah satu sebagai contoh misalnya, bagaimana mungkin Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir memakai tanah. Tanah itu bukan cuma dipegang, dimasukkan ke dalam mata. Dalam ilmu kedokteran manapun, orang yang matanya sehat saja, kalau dimasukkan tanah pasti buta. Lalu mereka mulai bertanya misalnya, bagaimana mungkin 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang? Hitung matematika apapun tidak akan ditemukan. Bagaimana mungkin? Ini nggak masuk akal. Bagaimana orang yang sudah mati 3 hari itu bisa bangkit? Ini nggak masuk akal. Mereka mulai memikirkan, oh ternyata ini mati suri dan lain sebagainya. Karena dari segi ilmu kedokteran tidak mungkin. Oleh karena itu mereka mulai menolak tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka juga menolak Yesus yang adalah Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia. Apalagi dilahirkan dari perawan, ini nggak masuk akal. Apalagi kalau berbicara tentang Trinitas, saudara. Nah, saudara-saudara, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa hal-hal yang diajarkan Alkitab itu tidak bisa diterima secara rasio. Tidak semua bisa diterima secara rasio. Karena bagi mereka Alkitab itu tidak memiliki otoritas yang membuktikan bahwa Alkitab itu memiliki kebenaran yang absolut, kebenaran yang objektif. Jadi Alkitab itu tidak dapat menunjukkan atau tidak dapat membuktikan dirinya bahwa dia adalah kebenaran, sehingga harus ditolak sebagian dari bagian-bagian Alkitab yang ada. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana saya katakan di atas, bahwa karena keterbatasan waktu, maka saya hanya menyoroti pandangan teologi mereka berkaitan dengan Alkitab. Saudara, mengapa saya menyoroti bagian Alkitab ini? Karena sebenarnya dasar mulanya kenapa ada teologi liberal, itu semua oleh karena keraguan-raguan mereka terhadap Alkitab. Jadi ketika mereka mulai meragukan akan kebenaran Alkitab,
mereka mulai meragukan akan objektivitas Alkitab, maka disitulah semua yang dibangun itu rontok, saudara. Kita melihat di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49, Tuhan Yesus dia mengatakan, setiap orang yang datang dan mendengar perkataanku serta melakukannya, ia sama seperti orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara, ketika seseorang membangun suatu rumah, lalu dasarnya itu tidak kuat, tidak kokoh, maka semua yang dibangun di atasnya itu akan roboh. Demikian juga dengan para teolog liberal. Ketika mereka mulai meragukan akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar pijakan iman orang percaya, dasar pijakan mereka, maka saat itu apa yang mereka bangun itu rontok, saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bersama, sebagaimana saya katakan di atas, teologi liberal muncul bersama dengan masa pencerahan yang mengedepankan rasio, mengedepankan pengetahuan. Nah, orang-orang Kristen pada waktu itu mereka tidak memiliki suatu dasar yang kuat terhadap firman Tuhan. Sehingga kita tahu terjadinya reformasi. Terjadinya bagaimana Martin Luther merubah. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka mereka tidak memiliki kebenaran yang kuat, memiliki pemahaman firman Tuhan yang kuat. Karena tidak semua atau bahkan jemaat awam itu tidak boleh memegang Alkitab, tidak membaca Alkitab, hanya para rohaniawan yang memegang Alkitab. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu ketika terjadi gerakan ini, maka semua kehidupan orang percaya pada waktu itu mulai rontok. Iman mereka mulai rontok karena mereka tidak memiliki dasar pijakan yang kuat terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, apakah Alkitab adalah firman Tuhan atau apakah Alkitab itu tidak diilhamkan Allah atau tidak berotoritas? Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bersama-sama untuk membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan berotoritas. Maka kita akan meneliti dua bukti, yaitu bukti internal yang berasal dari Alkitab sendiri dan dari luar Alkitab, untuk menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudara, di dalam dari segi atau dari bukti internal, maka kita melihat Alkitab sendiri itu mengklaim dirinya adalah firman Tuhan. Hal ini jelas dinyatakan dalam ayat-ayat seperti misalnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16 yang kita baca tadi. Dikatakan bahwa Alkitab itu diilhamkan Allah. Artinya bahwa Alkitab itu benar-benar berasal dari Tuhan, dan Tuhan memakai para penulis untuk menuliskan ayat-ayat atau menuliskan firman Tuhan atau Alkitab itu sendiri. Yang kedua, kalau kita memperhatikan dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa di Alkitab ternyata ada begitu banyak menuliskan, misalnya firman Allah. Allah berfirman, firman Tuhan Yesus, firman Tuhan, firman Kristus, firman kehidupan, firman kebenaran. Saudara, dari situ membuktikan bahwa sebenarnya Alkitab itu adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Yang ketiga, kita melihat tema-tema yang diajarkan di dalam Alkitab itu bersumber dari Allah sendiri. Salah satu bukti internal bahwa Alkitab memiliki satu tema atau kesatuan tema itu kita bisa lihat dari bagaimana penulisan Alkitab dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kita tahu yang menuliskan Alkitab itu ada berbagai macam orang dari latar belakang yang berbeda. Ada yang nabi, ada yang nelayan, ada yang dokter, dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka menuliskan itu, saudara, mereka menuliskan dengan tema yang sama. Kalau mereka ada janji misalnya sama-sama menulis, mungkin bisa jadi itu bisa ada kesatuan tema. Tetapi dikatakan bahwa mereka menulis dalam kurun waktu sekitar 15 abad. Ada 1.500 tahun. Ditulis oleh 40 penulis, dan ketika mereka menuliskan tidak ada kontradiksi. Itu suatu yang menceritakan tentang karya
keselamatan Allah, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Contoh saudara, mungkin untuk lebih kita mengerti, saya memberi contoh begini. Misalnya saudara menulis satu buku dengan satu tema saudara ya. Saudara lahir di tahun 2020. Lalu ada orang yang menulis di tahun 2030. Atau ada yang menulis di tahun 3000. Atau yang 3000 lebih saudara. 40 atau 39 orang menulis. Kita nggak saling kenal satu dengan yang lain. Satu di benua satu, satu di benua satu, satu di daerah satu. Tetapi satu waktu di tahun mungkin 3050 misalnya. Ada satu orang, dia mengumpulkan tulisan-tulisan. Semua tulisan kita dikumpul. Ternyata saudara ada satu kesatuan tema. Saudara, kalau itu bukan dari ilham Tuhan, itu tidak mungkin akan terjadi. Satu orang memiliki pendapat yang berbeda, satu tulisan memiliki pemikiran yang berbeda, apalagi dengan bahasa yang berbeda. Nah saudara-saudara, ini membuktikan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Nah bukti internal lainnya yang mengindikasikan bahwa Alkitab benar-benar adalah firman Tuhan dapat dilihat dari nubuat-nubuat saudara. Nubuat itu satu yang disampaikan oleh para nabi dan itu belum terjadi atau mungkin sudah terjadi tapi ada yang belum terjadi. Misalnya ketika Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sampai tempat Tuhan Yesus itu lahir, bahkan sampai Tuhan Yesus itu disalibkan dengan cara seperti itu dinubuatkan. Dan itu tergenapi ratusan tahun kemudian. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Bayangkan kalau saya berbicara, oh nanti akan terjadi ini. Terjadi sesuatu misalnya. Saudara, mungkin kita tidak percaya hari ini itu akan terjadi. Tetapi tiba-tiba saudara, ratusan tahun kemudian terjadi saudara. Nah itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Nubuat-nubuat yang begitu banyak menceritakan tentang bagaimana Alkitab itu adalah firman Tuhan. Karena itu tergenapi saudara. Hanya satu nubuat yang belum tergenapi, yaitu apa yang disampaikan dalam kitab Wahyu atau surat Wahyu. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, hal yang berikut, bukti eksternal yang dapat membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, yaitu dari aspek kesejarahan Alkitab. Alkitab memberikan penjelasan detail mengenai peristiwa-peristiwa sejarah dan kebenaran serta keakuratan itu jelas saudara. Karena para ahli sejarah, para arkeolog itu menemukan apa yang dikatakan Alkitab dan mereka bisa membuktikan keakuratan dari penemuan mereka. Hal yang kedua kita bisa melihat dari bukti geografis. Alkitab memang tidak berbicara tentang ilmu alam. Alkitab tidak berbicara tentang geografis. Tetapi yang ditulis Alkitab berkaitan dengan berbagai ilmu menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Contoh saudara, di dalam Ayub 26 ayat 27 dan Yesaya 40 ayat 22. Dikatakan bumi itu bulat. Saudara, itu ditulis kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi. Jauh sebelum para ilmuwan mulai mendebatkan bumi itu bulat atau bumi itu datar. Tetapi Alkitab sudah menuliskan begitu luar biasa bahwa bumi itu bulat. Dan para ilmuwan tidak dapat menyangkali akan hal itu. Nah saudara-saudara yang berikut berkaitan dengan integritas orang-orang yang menulisnya. Mungkin ada yang meragukan, yang menuliskan itu mungkin murid-murid Tuhan Yesus. Ya dia mungkin menceritakan apa yang dia lihat atau mungkin dia tidak jujur menuliskan. Saudara, kita lihat contohnya murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka menuliskan itu mereka bahkan menderita, bahkan mereka mati untuk apa yang mereka tuliskan. Misalnya Paulus saudara. Saudara, ini membuktikan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Yang terakhir mungkin berkaitan dengan bukti eksternal, yaitu bagaimana pengalaman pribadi dari orang-orang yang telah diubahkan oleh Alkitab. Saudara, ada begitu banyak kalau kita mau cari orang-orang yang ketika dia membaca Alkitab, dia dulunya belum percaya Tuhan, dulunya adalah penjahat, dulunya ada narkoba, dulunya adalah pembunuh. Ketika dia membaca Alkitab dan dia digerakkan Roh Kudus untuk percaya Tuhan. Saudara, saya tahu ada satu orang di mana dia dipenjara dan dia membaca satu Alkitab Gideon dan di situ dia bertobat. Saya juga mengenal ada salah satu tokoh
di mana tokoh ini adalah tokoh dulu yang membenci orang Kristen. Ketika dia pergi di satu hotel, di hotel itu ada di laci mejanya ada Alkitab Gideon. Dan ketika dia membaca itu berulang-ulang, dia akhirnya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, bukti-bukti ini sebenarnya menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak ada alasan bagi orang-orang yang memiliki pandangan teologi liberal untuk mengatakan bahwa Alkitab itu bukanlah firman Tuhan. Ketika mereka mau berusaha untuk membuktikan secara rasional, ketika mereka berusaha untuk membuktikan secara ilmu pengetahuan, mereka tidak dapat menyatakan kesalahan dari Alkitab. Karena begitu jelas diungkapkan seperti yang kita lihat di dalam bukti eksternal dan bukti internal. Nah, saudara-saudara, mungkin ada yang bertanya berkaitan dengan mujizat, saudara. Saudara, ketika mereka tidak mempercayai mujizat, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang akhirnya saya bisa katakan tidak logis. Kenapa, saudara? Yang melakukan mujizat itu misalnya adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, lalu mereka meragukan kealahan dari Tuhan Yesus. Justru di situ tidak logisnya mereka. Kenapa? Justru karena dia adalah Allah, dia sanggup melakukan mujizat. Secara logikanya, kalau dia tidak sanggup melakukan mujizat, dia bukanlah Allah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh teolog liberal adalah sesuatu yang tidak benar. Nah, kita melihat juga dari apa yang mereka sampaikan, kita tidak bisa menutup mata bahwa itu sangat mempengaruhi akan kehidupan kekristenan sampai hari ini. Nah, kita melihat bahwa akibat keraguan-raguan mereka terhadap kebenaran firman Tuhan, terhadap Alkitab, maka hari ini begitu banyak gereja-gereja di Eropa itu menjadi kosong. Betapa banyak anak-anak muda yang memiliki pendidikan yang tinggi, yang sekolah begitu tinggi, mereka mulai meragukan akan firman Tuhan dan mereka meninggalkan gereja. Mereka tidak lagi memperhatikan perkara-perkara rohani karena mereka menganggap itu tidak populer. Mereka menganggap itu tidak masuk akal. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan, ketika kita masih belum terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh mau memperhatikan kehidupan kita. Kita mau rajin membaca Alkitab. Kita rajin untuk belajar firman Tuhan. Kita mau rajin untuk sungguh-sungguh mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan. Dengan demikian kita bisa mengikuti atau bisa menjalani kehidupan iman kita dengan baik. Di tengah banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat terhadap firman Tuhan, kalau kita tidak mau rajin belajar firman Tuhan, maka kita pada akhirnya akan masuk kepada satu jalan kesesatan. Kita pada akhirnya akan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, melalui apa yang saya sampaikan yang begitu terbatas ini, biarlah kita boleh sungguh-sungguh mengambil satu makna, satu arti dalam hidup kita atau merenungkan hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan dengan baik? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berotoritas? Jika kita percaya sungguh-sungguh bahwa Alkitab adalah satu kebenaran yang diinspirasikan Tuhan, maka saya yakin kita bisa kuat, kita bisa kokoh menjalani kehidupan iman kita di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk kami boleh sama-sama merindukan untuk terus belajar firman Tuhan. Sehingga ketika ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh tetap kokoh, tetap kuat dalam ajaran firman Tuhan. Mohon anugerah Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh
tetap kuat, dan sungguh-sungguh mau merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk belajar dan terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan dan yang meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya apa yang disampaikan pada hari ini boleh menjadi satu standar buat kita, bahwa kita juga mengetahui di semakin berkembangnya dunia ini, semakin modernnya dunia ini, semakin banyak juga ajaran-ajaran yang sudah tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak muda, kita juga harus tetap teguh. Selain beribadah pada hari Minggu, kita juga terus harus membaca Alkitab di rumah. Mari sebagai wujud respon kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian Kau Tetap Allah. Kita tahu betapa dahsyat Tuhan kita, Sang Pencipta. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sungguh Dia tetap Allah bagi kita. Kita mau katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
Selamat pagi adik-adik sekalian ya. Kita kembali hari ini bisa beribadah bersama, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita tetap melaksanakan ibadah online selama belum ada pemberitahuan selanjutnya ya. Kakak harap adik-adik bisa tetap rajin beribadah, tetap semangat, tetap berdoa supaya pandemi ini segera bisa berlalu. Kemudian ada satu pengumuman, hari Kamis ini tanggal merah ya adalah hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Gereja kita menyelenggarakan ibadah online hari Kamis jam 8 pagi sampai 9.30 pagi. Mari kita ikuti bersama-sama ya. Nah, selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdiri, kita naikkan pujian Bapa terima kasih dan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengambil saat teduh, ibadah kita selesai.